besti aku semuanya dimanapun kamu berada. Selamat datang lagi di Nurina Tak Tak. Happy terus, no galau-galau. Gimana, udah nonton belum episode satunya kemarin? Ya, kalau misalnya kita langsung aja ya, nggak usah pakai aneh-aneh ya. Jadi kalau misalnya kamu punya teman atau pasangan atau siapapun itu yang ngerasa bahwa dia terlalu cemburu berlebihan ke kamu atau cemburu tanpa alasan sama kamu, coba nonton deh ya video ini. Yang part satunya ada di bawah video ini yang sekarang ini ya. Part satunya kamu tonton dulu, baru part 2-nya. Karena part satunya itu kita membahas kenapa sampai seseorang itu bisa sedemikian cemburunya sama kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Bener deh, kita nggak kegenitan, kita nggak ngechat ke orang, kita ya biasa-biasa aja. Tapi kenapa bisa pasangan secemburu itu sama kita? Iya, memang bagus yang kalau misalnya pasangan kita cemburu, itu kan artinya dia sayang sama kita ya. Ya bagus sih, tapi kalau misalnya sudah berlebihan, apalagi tanpa alasan, nah itu bisa membuat drama-drama baru nantinya. Ya, baiklah. Kalau minggu lalu kita sudah membahas kenapa dia bisa seperti itu, episode ini kita membahas apa coba? Apa yang dibutuhkan atau bagaimana cara healing dari untuk si orang ini. Ya, kalau dipikir-pikir ya susah-susah gampang ya. Nah, tapi kita simak aja episode kali ini lebih lanjut. Kita mulai. Oke, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh si orang ini, si pasangan kita ini, yang kadang-kadang cemburunya tak beralasan ini, gitu ya. Yang pertama adalah rasa aman yang stabil. Ya, saya bacain dulu sedikit. Bukan rasa aman yang lahir dari pasangan harus begini begitu gitu, tapi dari diri sendiri. Ya, rasa amannya itu harus dari diri sendiri. Ya, apa saja? Misalnya nih ya, kalau kamu mau rasa aman yang stabil, kamu harus punya rasa percaya diri, rasa percaya pada diri kamu sendiri, ya. Terus punya perasaan layak dicintai, punya rasa tidak mudah tergantikan. Ya, karena apa? Kalau kamu sudah merasa cukup 3 hal itu dalam diri kamu, itu berarti dunia cinta di mata kamu itu bukan lagi kompetisi. Ya, jadi jangan merasa aduh dia menyukai orang lain, dia chat sama orang lain berarti dia suka sama orang itu. Pas dilihat lawan chatnya, oh iya pantesan dia lebih cantik, lebih ini, lebih ini, lebih ini. Hai sayangku, tadi kan udah dibilangin, dunia cinta itu bukan kompetisi kalau kamu punya 3 itu. Rasa percaya pada diri sendiri, apalagi tadi rasa layak dicintai, dan rasa tidak mudah tergantikan. Memang lawan chat pasangan kamu itu lebih cantik misalnya, tapi percayalah kamu irresistible, kamu tidak tergantikan oleh siapapun di matanya. Itu aja ingatnya ya, jangan yang aneh-aneh. Oke? Sip? Oke dong ya. Terus selain rasa yang tadi itu, rasa aman yang stabil itu, kamu juga harus punya pengelolaan emosi. Kayak gimana itu? Saya bacain. Cemburu yang tak beralasan atau cemburu brutal itu sering terjadi karena emosi datang terlalu kuat dan tidak ada ruang untuk menenangkan diri. Iya sih, berarti dia merasa terancam gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus belajar berhenti sejenak ya, tarik napas dan memeriksa pikiran sebelum menuduh yang akhirnya dapat mengubah segala hal. Nah, jadi kalau misalnya emosi itu datang sedemikian kuat, kamu jangan langsung, wah kamu tuh kemarin tuh begini-begini ya, kamu tadi siang begini-begini ya, aku lihat kamu di sini sama si ini. Padahal nggak begitu ceritanya, ya. Jadi tone down dulu, istirahat, tarik napas, ya kalau mau istirahat boleh, tapi tarik napas, udah gitu ya udah
pikirin dulu baik-baik sebelum tuduhan kamu dapat mengubah banyak hal dan menjadi drama baru lagi. Paling males banget deh kalau ada drama baru kayak gitu. Ya. Nah, oke, selanjutnya next. Apa yang harus dilakukan atau harus kamu bantu dia melakukan untuk menghilangkan rasa cemburu yang tanpa alasan itu adalah memisahkan antara perasaan dan fakta. Faktanya begini tapi kamu perasaannya kayak gini. Itu harus dipisahin dulu ya. Beda soalnya antara perasaan kamu dan fakta ya. Nih, perasaan kamu berbicara seperti ini. Aku tuh tertarik lagi kamu balik sama mantanmu. Ya, aku tuh nggak mau kamu balik lagi sama mantanmu. Tapi faktanya adalah pasangan kamu sama si mantannya itu sudah lost kontak bertahun-tahun. Atau kalaupun saling punya nomor WA-nya, mereka sudah tidak pernah chat lagi bertahun-tahun. Jadi buat apa cemburu sayangku, cintaku ya, nggak usah cemburu-cemburu. Pasangannya atau mantan pacarnya itu kan juga sudah punya kehidupan sendiri ya. Dia udah nggak kepengen lagi kepoin hidup si mantan pacarnya alias pasangan kamu. Ya toh? Dong ya. Pahami atau membantu dia memahami perbedaan antara perasaan dan fakta itu mampu membantu pikiran tetap realistis. Oh iya, berarti kemarin pasangan saya ngechat dia itu karena ada misalnya berita duka misalnya yang terjadi di dalam grupnya dia gitu, atau dia merespon itu karena ya cuma bilang terima kasih aja, udah selesai urusan ya. Nggak usah lah aneh-aneh. Wah berarti mantannya tuh begini-begini, mantannya begitu-begitu. Wah pokoknya aku harus stalking dulu tuh akun sosial medianya. Nggak, ngapain kamu stalking akun sosial media dia? Ya, dia juga nggak kenal sama kamu bukan? Kamu stalking akun sosial medianya dia. Bukannya kamu tenang, tapi kamu deg-degan terus-terusan. Buat apa? Ya, nggak usah begitu-begitu lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah apa yuk? Komunikasi yang jujur tapi tidak meledak-ledak. Nah, itu tadi pentingnya membedakan antara perasaan dan fakta. Ya. Nih. Kamu daripada kamu mengatakan aku lagi insecure. Boleh kita ngobrol? Nah, itu lebih sehat daripada kamu pasti sayang sama dia. Nggak gitu dong ya. Yuk kita ngobrol yuk, aku insecure nih gitu ya. Daripada kamu pasti sayang sama dia, kamu pasti masih ingat masa lalu sama dia, kamu pasti deh begini begitu. Jangan pasti dulu ya sebelum ada analisa lebih lanjut ya. I'm sorry. Perasaan yang diungkap tanpa menyerang akan lebih mudah diterima. Ya. Nah, jadi kalau kamu mau komunikasi yang baik sama pasangan kamu, ya udah, komunikasinya harus diungkapkan tanpa menyerang. Ya. Nah, terus kalau si pasangan kita butuhnya hal-hal seperti itu, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh si pasangan yang dicemburui? Nih, kita bahas lagi satu persatu ya. Pasangan itu punya peran, betul banget ya kan? Tapi bukan bertugas menyembuhkan sepenuhnya. Ya, karena yang bisa menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Ya, kalau dia tidak mau sembuh, ya kamu mau menyembuhkan kayak apa juga belum tentu bisa. Ya. Terus apa yang harus dilakukan dong? Yang bisa kamu lakukan adalah dengarkan tanpa menyepelekan. Jangan dia udah cerita, Allah kamu gitu doang kok marah-marah. Nggak boleh, apalagi sama pasangan kamu sendiri, nggak boleh. Ya, kamu harus sabar ya. Nih, aku bacain. Kalimat seperti kamu lebay. Itu hanya membuat dinding baru untuk menembus dirinya.
untuk menembus pasangan kamu, ya. Lebih baik kamu bilang, oke, aku ngerti kamu lagi takut, kamu lagi insecure, ayo coba yuk cerita sama aku, ada apa masalahnya. Ya, jadi dia punya perasaan diterima sama pasangannya sendiri, ya. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu kamu harus berikan kepastian, bukan kepatuhan. Gimana maksudnya? Saya bacain lagi sedikit. Memberi rasa aman itu baik, tapi mengorbankan batasan pribadi itu tidak sehat. Gimana maksudnya sih? Nih ya, contoh yang sehat itu adalah gini. Aku akan cerita kalau ada hal yang bikin kamu gelisah. Nah, itu kan mancing dia cerita ya. Jadi apa yang bikin kamu gelisah itu apa? Ayo sini, nanti aku cerita kenapa bisa sampai terjadi seperti itu. Itu ya. Kalau yang tidak sehatnya adalah aku nggak bakal ngobrol sama siapapun lagi kalau itu bikin kamu cemburu. Ya mungkin buat dia seneng gitu ya, tapi buat kamunya jadi terbatas ruang lingkupnya, gerak-geriknya kamu terbatas. Jangan, jadi gini loh, win-win solution harusnya. Jangan kamu nenangin dia, bikin dia nggak cemburu, tapi kamunya tersiksa. Jangan dong ya, karena kan hidup harus berjalan. Kamu dengan demikian kamu memutuskan hubungan silaturahmi, padahal siapa tahu nanti di masa depan kamu sama si pasangan sama si mantan pacar kamu itu akan ada hubungan bisnis atau apalah gitu yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jangan gitu ya. Jadi jangan diputuskan, udah pokoknya kalau kamu cemburu aku nggak mau hubungan lagi sama dia. Enggak gitu juga ya. Jangan mengorbankan perasaan kamu, bukan kayak gitu juga maksudnya. Ya. Oke. Nah, itu dia. Kamu harus bisa membedakan antara menenangkan pasangan dan memanjakan kecemburuannya. Nah, tuh. Ya, menenangkan pasangan dan memanjakan kecemburuannya. Oke, dia cemburu aku sama itu. Ya, besok-besok kan kamu berhubungan lagi dengan orang lain, terus dia cemburu lagi, kamu mau itu membatasi ruang lingkup sosial kamu juga sama orang lain itu. Ya nggak juga gitu kan aturan mainannya kan, aturan mainnya kan. Ya, oke, ngerti ya, sip ya. Oke, next. Kalau gitu aku mau kasih tahu lagi bahwa yang terakhir nih. Masih ada masih ada 2 lagi. Komitmen dalam konsisten dalam perilaku. Ya, kepercayaan tumbuh ketika pasangan bisa menebak arah perbuatan Anda, perbuatan kamu, wahai pasangan. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten dan jujur. Itu dia makanya ya, nggak usah kamu membatasi diri tidak berkomunikasi dengan si anu, tapi kamu harus konsisten, perilaku kamu harus seperti itu, harus jujur pada diri kamu sendiri. Saya sudah punya pasangan, saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan untuk diri saya, apalagi untuk pasangan saya. Nah, itu harus konsisten dalam perilaku ya. Ya, sekali lagi saya bacain, tidak perlu sempurna, cukup konsisten dan jujur. Paling penting jujur itu. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah ajak berdiskusi bukan berdebat. Ajak diskusi baik-baik, tapi kalau misalnya udah berdebat ya udah kamu tenangin lagi ya. Untuk lebih lengkapnya saya bacain lagi sedikit. Gimana kalau mulai sekarang kita bikin cara supaya kamu lebih nyaman tapi tetap nggak mengganggu privasi kita berdua. Ya, karena apa kamu harus seperti itu? Karena hubungan sehat itu dibangun oleh 2 orang, bukan hanya oleh si yang cemburu ini. Ya, it takes two to tango. Ya, kamu udah punya untuk tango. Tapi kalau misalnya satu orang ini cemburu, dia membatasi ruang lingkup kamu, ya nggak bisa juga. Ya. Terus kakak, kalau udah misalnya dikasih tahu sudah dilakukan apa yang tadi kakak ceritakan itu, gimana kalau perasaan cemburu itu masih terus mengganggu? Ya, jadi gini, kalau rasa cemburu kamu itu muncul terlalu sering, melelahkan mental ya, membuat hidup tegang, nggak enak banget ya, Bo.
atau memicu perilaku obsesif atau kontrol berlebihan, maka tidak ada salahnya mempertimbangkan konseling atau terapi. Di episode minggu lalu juga saya sudah bilang ya, bukan karena sakit. Jadi orang yang konseling ke psikolog atau terapi ke psikolog itu bukan dia sakit ya, tapi karena ingin memahami diri lebih dalam. Ya, banyak sekarang sih alhamdulillah ya, jauh lebih maju gitu ya daripada beberapa tahun lalu. Pokoknya kalau orang ke psikolog, wah pasti tuh orang gila. Enggak gitu, enggak sakit gitu. Jadi orang itu ke psikolog atau konseling itu untuk memahami lebih dalam tentang dirinya sendiri. Ya. Nah, terapi itu, nih saya ceritain lagi, terapi itu bisa membantu memetakan akar rasa takut. Jadi kamu cemburu itu akarnya dari mana? Ya, pola pikir yang tidak akurat. Nah, kamu bisa paham mana pola pikir aku yang masuk akal dan tidak masuk akal itu seperti apa. Ya, terus terapi itu bisa memetakan pengalaman masa lalu yang masih menghantui. Pengalaman masa lalunya dia sendiri atau pengalaman masa lalunya si pasangan kamu yang sebenarnya dia nggak paham gitu ya. Ya, jadi gimana kesimpulannya nih dari talk kita 2 episode ini? Kesimpulannya adalah, saya bacain lagi ya. Cemburu berlebihan bukan tanda bahwa hubungan rusak. Ya kan? Seringkali itu tanda bahwa ada sesuatu dalam diri yang membutuhkan perhatian. Dengan pemahaman, komunikasi yang lembut, rasa aman yang dibangun bersama, dan pemulihan dari dalam, cemburu berlebihan bisa berubah menjadi hubungan yang jauh lebih matang dan jauh lebih dewasa. Itu kan yang kamu mau, ya? Hubungan sehat bukan artinya bukan hubungan tanpa kecemasan ya, tetapi hubungan di mana kedua orang mau tumbuh bersama dengan sabar dan saling memahami. Ya, oke. Kamu kalau masih jadi gini, bahasan kita atau talk kita untuk episode ini sudah habis nih. Kalau kamu masih ada yang belum paham, coba diulang lagi dari episode 1 yang kemarin, terus episode 2 ini. Terus udah gitu kamu kalau masih ada unek-unek boleh kok curhat di Nurina Talk Hotline di sini. Ya, follow dulu IG-nya, terus udah gitu DM aja langsung. Ya, akan ada tim saya yang standby di situ. Insya Allah nanti ujung-ujungnya ke saya juga ya. Jangan lupa, ini yang paling sering saya ingetin ke kamu adalah jangan lupa tonton terus Nurina Talk setiap hari Senin jam 5.25 ada video panjang seperti ini dan ada video short jam 5.25 juga setiap hari Senin sampai Minggu. Tapi kalau video short itu lebih pendek, cuma sekitar beberapa detik aja, tidak bermenit-menit seperti sekarang ini. Ya, jangan lupa lagi ya saya kasih tahu tadi di awal video ada barang di sini nih, ada gambar barang di sini nih, ya ada kalimatnya di sini. Itu adalah salah satu produk andalan saya minggu ini yang saya share ke teman-teman. Kalau kamu mau kembaran atau samaan produknya sama aku, boleh ada link link check outnya di deskripsi. Ya, tiap minggu beda-beda kok ya, ada lipstick, ada make up gitu, maksud saya ada skincare, ada body care dan lain-lain dari produk-produk andalan saya Oriflame tentu saja. Oke, baiklah kalau gitu kita pamit dulu ya. Terima kasih atas perhatian besi-besi aku semuanya. Insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah mencerahkan dan insya Allah menginspirasi. Ya. Nurina Miriam pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk.